Saya berdoa, saya berharap Anda sangat diberkati dalam beberapa hari yang lalu. Kalau ada yang kurang diberkati, saya tidak tahu lagi harus bicara apa. Tapi saya percaya bahwa kita semua diberkati. Dan pagi ini Pastor Bill ke Makassar dan akan ada 3 hari di sana, lalu akan ke Manila, lalu ke Kuala Lumpur, dan ingin sekali sebetulnya kalau tidak ada perubahan berlibur dengan kita semua mestinya, tapi sayang tentunya belum memungkinkan. Mau ke Bali dia 2 hari, mau memandang pantai dan menenteramkan hatinya sebentar. Nah, orang kayak dia nggak pernah bisa ada waktu istirahat. Saya tanya dengan seorang teman, saya bilang, kamu mau nggak sih punya hidup kayak dia gitu? Nah, teman saya ini seorang diplomat ulung, dia berkata, aku ini hanya hamba, apakah aku masih punya pilihan lain? Wah, saya berkata, oke, ya artinya pilihanmu adalah yang sekarang, toh tidak seperti dia. Tapi saya mau beritahu saudara ya, ini orang ini penyakitnya banyak sebetulnya. Dia pernah kena TBC akut ketika pertama kali ke Semarang, kira-kira 2-3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu, itu sempat batuknya keluar darah. Jadi sempat itu tumpah darah Indonesia. Sempat itu, lalu kemudian dia sebetulnya 3 hari sebelum berangkat ke Indonesia baru keluar rumah sakit habis selesai operasi jantung. Lalu ada tumor di otaknya. Ada apa lagi ya? Pokoknya ini orang suka minum painkiller. Jadi karena dari kecil itu kurang gizi. Ya, kalau Anda pernah dengar ceritanya itu kan sehari makan sekali selama beberapa waktu, sehingga itu dia termasuk golongan orang kurang gizi. Dan jadi hidupnya kayak begitu. Kalau Anda lihat orangnya, sekarang sih kelihatan seger ya. 2 kali sebelumnya datang itu, saya pikir ini orang bisa mati di mimbar loh. Begitu turun dari mimbar tuh duduk, langsung. Tapi kali ini kelihatan lebih segar dia, walaupun tripnya jauh sekali. Tapi saya mau beritahu saudara ya, Tuhan itu punya alat yang macam-macam modelnya, amen. Nah, saya berharap Anda ambil keuntungan besar dengan saudara terima begitu banyak pengajar, supaya cara berpikir kita tidak sempit. Nangkap ya? Kebanyakan kita ini kan begini ya, saudara mungkin cocok atau senang dengan satu hamba Tuhan, lalu kita ini mempersempit cara pandang kita, berkata bahwa yang paling benar yang seperti ini, gitu. Yang paling ideal yang seperti ini. Ya mungkin itu cocok dengan hatimu, tapi janganlah kita berkata yang tidak cocok dengan style kita atau hati kita anggap itu tidak benar. Apalagi dari setan, jangan dong ya. Kita melihat akan banyak aspek. Anda lihat Ed Cole kan berbeda ya, Ed Cole berbeda. Saudara beruntung sekali karena tahun ini bahasnya nggak terlalu tinggi. Tahun lalu itu kalau tertawa selalu terlambat. Setelah dia kasih humor gitu ya, orang mikir sekian detik, ya lucu juga baru ketawa gitu. Tapi tahun ini sudah agak cepat nyusul tertawanya, entah karena kita lebih pinter atau tapi banyak orang berkata dia turunkan itu kalimat-kalimat yang dia pakai diturunkan sama dia, sehingga kita lebih gampang untuk memahami dan mengerti. Tapi saya belajar kalau Anda kumpul dengan orang-orang begini ya, kita melihat sesuatu yang beda ya. Saya harap yang punya istri sudah biasa mulai sekarang menulis surat untuk istrimu. Jangan tunggu sampai mati ya menurut saya. Anda bisa ungkapkan dengan banyak hal di dalam kehidupan kita. Well, akan sangat bagus kalau sudah mati karena itu jadi sesuatu yang mengesankan. Tapi beliau ini nulis surat untuk istrinya itu bukan hanya setelah mati loh. Ya ingat waktu dia bacakan dia atau ada orang akhirnya setelah ngomong dengan dia cerai ya, kemudian dia tulis soal divorce, soal perceraian ya toh. Dia bayangkan istrinya cerai lalu kawin lagi sama orang lain. Itu dia ungkapkan begitu, dan setelah sekian puluh tahun dia buka lagi dan dia menyadari. Itu kan nilai-nilai yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Nah,
Nanti dari waktu ke waktu lah, kita masih banyak waktu ya, saya akan beberapa kali lagi ketemu dengan Anda sebelum kita selesai. Dan saya tentu akan senang bisa menceritakan banyak hal yang kami discuss, kami bicarakan di belakang yang tidak bisa diungkap dengan bebas di mimbar, tapi karena Anda semua adalah hamba Tuhan dan memberikan hidupmu kepada Tuhan, saya rasa ada banyak hal yang Anda juga perlu mengerti. Apa yang dia sampaikan itu memperkaya sekali, ya. Nah, saya menyimpulkan begini, saudara. Saya ini kumpul dengan banyak hamba Tuhan ya. Nah, kita ini jangan jadi seperti katak dalam tempurung. Kalau demikian, kita akan punya namanya self-righteousness, kebenaran diri sendiri. Oleh karena mata kita tidak cukup untuk bisa melihat akan dunia luar. Nah, oleh karena itulah pada pagi ini saya akan sampaikan satu session aja, lalu yang kedua nanti Pak Ardian akan mulai bicara soal misi, satu session lagi dengan Pak Basri. Kemudian sore nanti Raymond Mui akan mulai mengajar Anda sepanjang minggu ini sampai Kamis malam. Beliau adalah pendiri dari School of Acts yang di Malaysia, di mana kita berafiliasi. Jadi Anda akan ketemu dengan orang yang merintis akan School of Acts. Ini sahabat karibnya Bill Wilson. Dan bahkan ministry beliau di Amerika yang ngatur Bill Wilson. Ini teman karib sekali. Dan saya percaya akan jadi berkat besar. 2 hari yang lalu saya ngobrol dengan dia dengan telepon dan dia akan datang siang ini, akan tiba, dan saya percaya mulai hari ini Anda akan diberkati. Dia seorang pengkhotbah yang dinamis dan dipakai Tuhan dalam kesembuhan ilahi yang luar biasa. Dan kalau tidak ada perubahan mendasar, nanti bulan Desember kami akan sama-sama ke Myanmar untuk pelayanan, dan saya mungkin akan ambil bagian soal seminarnya, dan beliau akan KKR kesembuhan ilahinya di beberapa kota di Burma, di Myanmar. Ya, doakan untuk itu. Nah, tapi pada hari ini saya mau bicara akan hal-hal yang mungkin akan menolong saudara untuk Anda itu bergaul lebih baik dengan lingkungan saudara pada waktu nanti Anda terlibat dalam pelayanan. Karena ini kecenderungan banyak orang ya, saya berkata begini, saya dulu pernah kuliah dan saya perhatikan kecenderungan banyak mahasiswa. Justru sebetulnya orang-orang yang baru di semester pertama, semester kedua itu gayanya luar biasa, ngerti ya? Itu ilmu padi itu betul, saudara. Makin tidak berisi itu makin tegaknya itu luar biasa, makin berisi itu makin merunduk. Jadi ketika waktu kuliah awal dari SMA pindah ke mahasiswa itu sudah perkataan maha itu kan sudah rasanya segala-galanya ya. Kita kalau bawa tas tidak pernah mau bawa tas mahasiswa itu. Bawanya apa? Tumpuan buku yang tebal-tebal perpustakaan kagak pernah dibaca. Cuman kemanapun dibawa. Supaya tahu, aku ini intelektual, aku ini gini. Tapi ketika nanti makin selesai, menjelang ujian skripsinya banyak, makin nunduk dia. Kenapa? Makin pusing kepalanya. Dan setelah sekian tahun gak lulus-lulus, itu makin gak punya muka ketemu orang. gitu. Nah, itu yang sama terjadi ya. Jadi, saya perhatikan ya, saudara sekalian. Banyak orang yang tampilan luarnya kelihatannya hebat, tapi kalau Anda makin berisi, saudara akan makin kenal dirimu, makin kenal semua kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, tapi kita kenal akan kemuliaan Tuhan dan kekuasaan Tuhan, itu makin kita punya sikap yang rendah hati. Nah, saya kalau bergaul, saya terus terang saya berkata kepada saudara, saya ini mungkin menurut saya lagi, saya berkata saya ini kalau ada tamu-tamu gini ini orang yang paling diberkati menurut saya loh saudara ya. Sebab saya bisa dapat sesuatu yang lain yang orang lain tidak bisa mendapatkan. Dan saya selalu mengajukan berbagai macam pertanyaan kritis ke yang bersangkutan. Dan saya selalu tanya hal yang alkitabiah, dan kalau kami bicara buka dapurnya, ngerti? Kita langsung menuju ke dapurnya, mari kita buka isimu sebetulnya apa. Dan orang-orang seperti begini ya, kalau saya punya kebiasaan begini. Karena kita juga mau jalan hubungan, relationship yang lebih baik. Saya kalau dengerin dia begini ya, bagus lah. Sekali saya ke Amerika, TLI saudara. Saya pernah ke New York, saya ke Brooklyn. Jadi saya ngerti betul dia tinggal di mana. Itu betul tinggal di gudang, dia tidak punya rumah. Itu kayak bangunan lantai sekian yang sudah kumuh betul. Itu dipugar sama dia, dicat ulang lah, bukan dipugar. Dicati warna-warni begitu. Terus stafnya bilang, nah di kamar itulah Pastor Bill tinggal. Itu cuma kamar satu tok di gudang sebetulnya, di warehouse. Berikut dengan berbagai yang lain. Kantornya jauh lebih bagus. Dia betul-betul tinggal di warehouse. Nanti di bagian bawah tanah dari gedung itu
itu ada satu lantai yang tidak pernah disentuh renovasi apapun. Jadi kondisinya betul-betul kotor, menjijikkan sekali. Dan ada kursi, sofa, butut, pernya sudah keluar semua. Gitu ya. Sebagian masih dari dui, terus sebagian sudah keluar pernya, sebagian patah kakinya. Lalu saya bilang, loh ini buat apa? Loh, di sini Pastor Bill sukanya kalau sendirian itu duduk di sini seorang diri. Jadi itu orang itu ya saudara. Lalu saya tanya, kenapa? Sebab dia mau ingat dari mana dia berasal. Kemarin dia akan cerita, setiap malam Natal duduk di jembatan, ya toh, di tempat di mana mamahnya tinggalkan dia. Tragis ya, mamahnya matinya di pinggir jalan dalam keadaan mabuk loh. Pernah sekali ketemu, Anda masih ingat ceritanya ya, ketemu sekali dan sudah mabuk, nggak ngerti apa-apa, ini anakku atau bukan, terserah, nggak tahu, nggak jelas. Lalu kemudian dia setahun sekali, dia itu dampingin temannya. Ada temannya hamba Tuhan, stres, linglung. Masuk RSJ, cuman diem gini. Setahun sekali dia datang ke kota itu, duduk sampingnya dia, ikut diem dengan dia. Serius. Dia bilang, aku nggak ngerti dia ngerti aku atau tidak. Tapi aku mau duduk, aku hanya mau berkata, aku peduli dengan kamu. Ini teman pelayanannya dia, yang stres, saya nggak tahu dari kota mana ya, sampai linglung seperti itu. Jadi dia duduk, ikut kayak orang linglung dengan dia, gitu duduk dia, sehari aja, terus pulang lagi. Bayangin ya, di tengah-tengah kesibukan masih sempat memberikan hal seperti itu. Well, ada banyak hal yang saya bisa ceritakan kepada Anda tentang orang ini, tapi saya pikir tidak pun Anda sudah sangat diberkati dan saya yakin akan membawa berkat besar. Dan saya berdoa bukan hanya diberkati, tapi ada minimal 5 Bill Wilson keluar dari sini ya. Gitu. Tidak harus TBC, jantungan dan tumor sih ya. Tapi artinya hidup itu diberikan sedemikian rupa sehingga ya sesuatu yang nyata gitu loh. Ini yang saya terus terang ya, saya ini prihatin. Saya bilang, Tuhan ini kok ada ya orang begini, apa harus ada orang yang dilahirkan menderita susahnya seperti itu dulu sih sehingga mau ke situ? Menurut saya ya tidak ya, tapi mestinya ada di antara kita yang dapat panggilan-panggilan, ya mungkin tidak sama persis lah, tetapi ada panggilan-panggilan tertentu yang Tuhan taruhkan di dalam hati yang membuat saudara bisa berkata, aku ini bisa loh, aku ini mau masuk ke sini dan jadi berkat yang luar biasa. Tapi seringkali saya tahu ada beberapa orang frustrasi menangis lah. Tuhan, kok aku nggak berani Tuhan ya? Aku ngerti loh Tuhan, tapi aku nggak berani Tuhan. Lalu kita nangis meratapi sampai Tuhan datang. Dan nanti Tuhan tanya, apa kerjamu di sini Elia? Nah, saya harap itu pertanyaan tidak pernah muncul dan tidak pernah Tuhan berikan kepada kita. Oke, nah saya kembali lagi ya. Apa yang saya pelajari sebetulnya kalau saya bergaul dengan orang-orang seperti ini? Saya perhatikan begini saudara, makin orang itu matang dalam Tuhan ya. Makin seseorang itu betul-betul matang. Nah kematangan itu gini, bukan hanya di fisik, tapi kematangan di jiwa, kematangan dalam rohnya itu matang betul, ngerti. Makin sesuai dengan firman dan makin hidup dengan kehendak Tuhan ya. Orang-orang seperti ini tuh adalah orang-orang yang rendah hati. Orang yang begitu gampang appreciate menghargai orang lain. Lucu ya? Justru orang yang masih mentah itu sukar menghargai orang lain. Saya pikir secara bangsa juga sama. Anda kalau dengan orang-orang Amerika gitu ya, secara bangsa kan mereka jauh lebih matang dari kita. Budaya mereka itu untuk menghargai, appreciate apa yang orang buat itu besar sekali. Untuk berkata, wah bagus sekali. Itu besar. Tapi kita ini, budaya untuk mengkritik orang itu juga tidak kalah besarnya. Ngerti nggak? Jadi kalau kita bayangin ya saudara, 210 juta rakyat Indonesia untuk dapat 11 orang main sepak bola dan jadi juara dunia, ngalahkan Brasil 1-0 aja, kagak pernah bisa. Tapi komentar sepak bola, komentatornya banyak sekali. Gitu. Mestinya begini, nembaknya keliru ini, wah ini kurang ini, harusnya begini. Sekarang kalau lihat gitu saya bilang, lu main sendirilah. Iya toh. Lihat politikus kita. Pengamat politik, kalau saya sampai sebel tuh nonton TV. Kalau pengamat, saya bilang lu jadi presiden lah.
menurut saya akan lebih buruk dari yang sudah-sudah. Iya toh? Karena kalau cuma orang komentar, nah itu yang apakah nggak perlu sebetulnya ya? Tetapi kok terlalu banyak itunya, tapi pelaksananya ini loh kurang. Jadi kita ini grup NATO, no action talk only, saudara, NATO. Nah, tapi kalau Anda belajar ya, bergaul dengan orang-orang yang lebih tua itu ada keuntungannya begini. Saudara diajar untuk melihat, nanti kelak ujungmu ke depan itu seperti apa. Saya nggak bicara soal karunia ya, karunia orang berbeda-beda. Tapi soal karakter, menurut saya sama sih. Kita akan dibawa makin serupa dengan Yesus. Nah, orang-orang yang senior-senior ini sebetulnya, karena kita melihat dari hidupnya, dari backgroundnya, dari proses yang dia lewati, kita melihat kematangan tertentu. Saya seringkali berkata begini, kalau Anda bergaul dengan yang muda-muda, Anda terima api, fire, gitu ya. Kalau Anda bergaul dengan yang tua, Anda terima kematangan karakter. Lalu Anda lihat ke depan sekian puluh tahun lagi itu kelak seperti apa. Lalu proses yang mereka alami itu apa. Nah, kesempatan bicara dengan orang-orang seperti inilah, itu memperkaya luar biasa. Jadi saudara minimal punya gambaran nih. Kira-kira nih ke depan ini Tuhan mau ngapain dalam hidupku, yang mau dia capai seperti apa. Karena saya perhatikan, orang-orang begini itu tipikalnya mirip-mirip sama. Pada masa-masa tua, bukan hanya orang di Amerika ya. Saya bergaul dengan Pak Yusak misalnya. Itu mirip-mirip sama. Ada bagian-bagian yang kalau kita ketemu itu selalu saya berkata, iya ya, bagian yang begininya itu kuat, jadi dengan bagus. Dan kalau saya boleh menggambarkan satu hal aja, itu sebetulnya bicara soal kerendahan hati. Jadi makin orang itu berisi, dia itu makin sadar akan keterbatasannya. Dan makin mengerti akan ketidakterbatasan Tuhan dalam hidupnya. Lalu sikap rendah hatinya itu ditunjukkan. Sedang kita yang lebih muda, biasanya kalau belum terbentur dan bonyok sedikit, kita belum berkata, ya engkau benar Tuhan, gitu ya. Karena kita ini prinsipnya kalau belum dicoba itu belum yakin. Dan itu merupakan sesuatu yang kadang-kadang membuat kita teriak-teriak secara mengerikan. Saya teringat sekian tahun lalu saya bawa rombongan tim musik. Kami bawa angklung ke Amerika. Aku lintang ke Amerika, dan pada waktu itu kami keliling di 11 negara bagian. Nah, kita dari LA itu bawa kecap, bawa segala macam, termasuk bawa sambal botol. Anda tahu sambal botol itu kita bawa yang ABC yang itu ya, dari Indonesia itu kan pedesnya luar biasa tuh. Nah, orang barat kecuali Ibu Ruth itu nggak tahan dengan pedas. Kalau Ibu Ruth itu lombok seperti acar rasanya. Jadi kalau Anda jangan coba-coba bertanding dengan beliau, Anda mencret, dia sehat, saudara. Dia bilang, yang membuat aku sehat adalah ini lombok. Ini makanya kayak makan acar. Coba Anda kalau mau kontes dengan dia diam-diam gitu ya, nanti lihat dia habis berapa, Anda berapa, saya mau lihat lah, saudara. Nah, satu hari kami ini pergi ke satu tempat, saya lupa namanya, sudah lama sekali. Dan kami mampir di Kentucky Fried Chicken. Lalu kita makan, kan mereka nggak punya saus sambal gitu, mereka punya saus tomat ya. Kita keluarkan botol kita sendiri. Ada pegawainya sana, orang hitam, liatin perempuan ini. Kita ini kok mencetin sambal gitu. Dia bilang, itu apa? Oh, saya berkata, ini khas Indonesia. Dan kamu lebih baik jangan mencoba. Karena terlalu enak kalau kamu coba, dan nanti jatah kami habis. Tapi karena itulah dia penasaran, dia ingin sekali mencoba. Nah, terakhir saya kesian dengan dia, saya berkata, jangan deh, jangan. Ini tuh ini spicy sekali dan aku rasa kamu akan nyesel seumur hidupmu kalau kamu makan ini. Tapi kamu katanya nikmat sekali. Well, iya, buat aku tuh nikmat, tapi buat kamu aku nggak yakin. Aku harus mencoba. Nah, ini saya mau beritahu ya, saudara ya. Kalau Anda memberikan impresi pertama sesuatu kepada seseorang, kadang-kadang mencabutnya itu susah. Ngerti ya? Makanya kalau Anda bergaul dengan orang, kalau Anda memberikan impresi pertama itu sudah buruk, nyabutnya itu susah. Saya sudah berkata, nanti kami kurang. Gitu. Itu impresinya adalah, ini enak sekali. Ketika saya jelaskan ini spicy, ini pedas, dia nggak percaya tuh. Dia masih pegang apa yang dulu pertama saya sampaikan. Saya berkata, wah, apa boleh buat? Tapi at your own risk, saya bilang. Itu dalam resikomu sendiri. Ya. Dan dia buat kebodohan. Dia ambil tangannya begini.
dia tekan banyak. Dan dia makan setumpuk nih. Dia makan. Dia makan. Dia teriak keras, saudara. Dia lari ke belakang. Saya bilang, waduh, mati dia nih kira-kira. Dia keluar tuh merah semua. You almost kill me. Bayangin. Saya bilang, I told you. Dia nyebutnya apa? Dinamit, saudara. Dan dia bingung, kamu makan kok kayak begitu, aku nggak tahan. Saya bilang, aku usah beritahu kamu toh. Kamu nggak percaya. Waduh, dia bilang itu berkeringat tuh. Saya berkata, ya ini penting buat Anda. Impresi pertama jelek, Anda bahkan tidak bisa mencabut apa yang engkau sudah tanam sendiri. Nangkap saudara ya. Nah, kalau Anda bergaul dengan banyak orang seperti ini ya, saya yang mau berkata ini, saya berdoa Anda belajarlah. Kita ini kan banyak guru di tengah-tengah kita ya, dengan berbagai ragam yang berbeda-beda dan gaya yang berbeda-beda. Saya mau katakan begini ya, jangan lihat satu orang sebagai segala-galanya. Anda lihat keseluruhan. Lalu masing-masing mengizinkan Tuhan itu mengembangkan dirimu sendiri. Seperti yang Tuhan mau. Jangan ikut-ikutan orang lain. Ya. Biasanya hal yang negatif itu lebih gampang ditiru daripada hal yang positif. Tapi saya berkata, sekalipun itu positif, jangan mencoba menduplikasi apa yang orang lain buat. Coba kembangkan sendiri apa yang Tuhan mau kembangkan dalam dirimu. Karena itu menurut saya akan jauh lebih baik. Nah, yang orang lain buat itu sebagai inspirasi, sebagai teladan buat kita. Lihat bukan gaya luarnya, tapi lihat manusia dalamnya, batiniahnya. Nangkap ya? Nah, dengan ini semua Anda akan bisa melihat bahwa ternyata Tuhan itu alatnya banyak. Kita ini manusia seperti mesin mobil lah. Anda butuh berbagai alat untuk bongkar pasang dan memperbaikinya. Nah, hidup kita ini sama. Saya di Jakarta berkata begini, untuk menghancurkan hidup orang, hanya butuh satu orang sebetulnya. Tapi untuk membangun hidup orang, kita butuh banyak orang. Makanya kalau Anda boleh pilih, jangan pilih jadi penghancur orang lain. Pilihlah setiap saat Anda bagian dari orang yang membangun orang lain. Sekalipun dipakai luar biasa, Anda harus sadar, Anda tidak bisa kerja sendirian. Karena dibutuhkan kerjasama dari banyak orang untuk membangun satu orang ini dan satu orang Anda. Iya, Anda kan tidak bisa dengan satu orang tok cukup untuk membangun dirimu. Minimal dalam gereja, saya percaya 5 jawatan itu dibutuhkan untuk membangun akan tubuh Tuhan yang kuat. Nah, saya mendorong supaya kita belajar untuk tidak mengabaikan siapapun yang Tuhan itu kirimkan untuk membangun kehidupan kita. Kita butuh banyak orang, saudara, untuk membangun diri kita. Tapi Anda mesti waspada. Hanya butuh satu orang untuk menghancurkan kehidupan kita. Nah, saya berdoa supaya tidak ada orang yang punya sakit hati disimpan, ya, kebencian disimpan. Itu menghancurkan. Nah, berkaitan dengan membangun akan tubuh Tuhan, saya ingin sampaikan beberapa hal buat Anda pada hari ini. Kembali saya katakan tadi, saya bicara soal kerendahan hati, tapi lebih spesifik mungkin saya ingin bicara tentang beberapa etika dalam pelayanan yang perlu buat kita. Ya, saya berkata sekali lagi, saudara sekalian, orang beretika itu seringkali merupakan pintu gerbang besar. Apakah kita bisa diterima dalam suatu pelayanan atau akan tertutup pintu buat kita? Dan saya bergaul dengan orang-orang ini ya, makin mereka senior, cara berpikirnya, cara ngomongnya, etikanya jauh lebih baik. Saudara ngerti ya, menurut saya yang selama ini yang paling bagus etikanya, itu Ed Cole. Artinya orang ini kan paling senior ya. Waktu datang pertama kali ya, 2 tahun lalu itu ya, dia bawa Pak Edi Leo ikut, mendampingi. Ada 2 teman dari Singapura ikut, jadi mereka berempat plus dia bawa asisten 1. Masih muda, tukang bawain tasnya dia kan sudah 80 tahun umurnya. Jadi 5 orang. Setelah beberapa hari kebaktian,
kami makan sama-sama. Dan kemudian selesai makan, dia berkata gini, Pastor, kami ingin berterima kasih. Terus dia bilang, ayo Edi kamu mulai dulu. Jadi dia minta Pak Edi Leo ngomong terima kasih pada kami. Dia ngomong. Terus temennya suruh ngomong, 2 orang dari Singapura, dari City Harvest ngomong. Ngomong mereka, secara pribadi terima kasih. Setelah mereka ngomong semua, dia ngomong. Dia berkata, aku terima kasih untuk semua yang kalian berikan, yang kalian kerjakan buat kami selama di sini. Dia ngomong. Saudara tahu ya, kita kedatangan tamu begitu sudah jadi berkat. Tapi ketika beliau datang dengan seperti itu akan memberikan kesan yang sangat dalam. Dan itu berkat yang diterima akan kekal, saudara. Setiap kali Anda ingat, Anda mau bepergian, Anda punya contoh. Ada orang yang bisa begitu nice, matang, dipakai Tuhan di seluruh dunia, punya cabang network di 210 negara, tapi dengan sebagian sesuatu yang begitu simple yang kita berikan, dia bisa begitu menghargai. Anda dibangun dengan itu. Nangkap saudara, itu bagian dari etika. Dan sebetulnya itu masalah relationship kita antar manusia. Kebanyakan orang Kristen karismatik itu begitu terfokus ke Tuhan, lupa manusia. Saya mau beritahu ya saudara, Yesus di tengah-tengah puncak tugasnya menanggung dosa umat manusia seluruh dunia. Dari Adam sampai nanti kelak bayi terakhir yang lahir sebelum Tuhan datang kedua kali. Dia tanggung semua dosa manusia. Dia masih ingat satu orang penjahat di sebelahnya yang berkata, ingatlah aku Tuhan kalau engkau datang sebagai raja. Dan dia masih sempat nyambar satu orang dibawa ke Firdaus bersama dengan dia. Ngerti saudara? Nah, di sini saya belajar, justru untuk menunjukkan apakah Anda orang yang matang dan bukan, itu adalah dengan ekspresimu kepada orang lain. Ya kan? Kalau engkau dengan Tuhan, siapa yang tahu? Gak ada orang tahu. Buah dalam hidup kita itu kelihatan ketika orang lain bisa menikmatinya. Dan semua, kalau Anda perhatikan, jenis yang ditulis oleh Paulus itu bicara soal karakter kita. Lemah lembut, panjang sabar, dan sebagainya. Itu kan semua kan apa? Karakter kita kan. Siapa yang pertama-tama nikmati itu? Orang-orang di sekitar kita. Kalau orang-orang sekitar kita tidak bisa menikmati yang baik dari hidup kita, saya terus terang jujur berkata saya meragukan itu. Dalam kehidupan kita, apakah betul kita ini orang yang sungguh-sungguh sudah matang dalam Tuhan. Tapi saya belajar kematangan itu muncul orang lain yang melihatnya, bukan kita. Kita nggak pernah bisa berkata, aku ini matang loh, aku ini hebat. Nggak perlu kita teriak begitu. Orang lain akan berkata, apakah Anda orang yang matang rohaninya atau Anda orang yang mentah rohaninya. Nah, ada beberapa kontradiksi yang tidak menguntungkan sebetulnya di dalam kehidupan kita antara buah dengan karunia. Karena seringkali tidak sejalan sama sekali, saudara. Karunia, saya mau ulangi lagi ya, saya berkali-kali berkata, karunia tidak ada kaitannya langsung dengan buah. Orang berkarunia belum tentu dia berbuah. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat kontradiktif dalam pandangan banyak manusia. Karena biasanya orang berkarunia, karunia itu seperti roket pendorong yang membuat Anda bisa naik ke atas dan kelihatan banyak orang. Begitu karuniamu begitu dominan, begitu kuat, Anda akan naik ke atas. Tapi apakah buah hidupmu itu bisa dinikmati orang? Itu cerita lain. Nah, berapa banyak sebetulnya orang berkarunia, tapi perilakunya, sikapnya, karakternya sama sekali tidak sepadan dengan apa yang dia tunjukkan pada karunia Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini sandungan bagi banyak orang. Watchman Nee pernah berkata, Tuhan lebih peduli pada pembentukan karakter kita daripada karunia-karunia yang dia bisa berikan dalam kehidupan kita. Menurut saya itu betul, karena karunia di surga sudah tidak dibutuhkan lagi. Anda nggak seperti itu. Di surga Anda tidak perlu karunia, karena karunia itu untuk melayani. Di surga yang muncul adalah karaktermu. Karena itu menunjukkan akan kualitas manusia rohanimu. Jadi kalau Anda berkarunia, atau Anda punya office atau jawatan tertentu dalam hidupmu, dalam panggilan pelayananmu, jangan berkata bahwa itu merupakan bukti bahwa engkau adalah orang yang hidupnya pasti berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata belum tentu, saudara.